Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga syahadatain kita, menjaga iman kita dan tauhid kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di saat-saat menjelang atau menuju 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan segera lakukan persiapan sebaik mungkin sebelum menghadapi fase ini, karena fase ini adalah fase yang paling ditunggu oleh para ahli ibadah, para wali Allah Subhanahu wa taala, para ulama, karena 10 hari terakhir ini disikapi dengan sangat spesial oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin Allah muliakan, kita masih punya waktu untuk berbenah, untuk bersiap menuju 10 hari ini. Semoga Allah kasih taufik dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, dan kita masih bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di penghujung bab keutamaan orang-orang lemah, orang-orang miskin. Dan kita telah mempelajari dengan berbagai macam kekurangan kita bahwa orang-orang lemah, orang-orang miskin secara duniawi itu punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seringkali banyak dari mereka lebih mudah untuk menangkap pesan ubudiyah, kerendahan, kekerdilan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu tunduk, nurut dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang menjadi inti, bukan karena mereka sebatas miskin secara duniawi, karena banyak juga orang miskin nggak mau ibadah, ada juga orang miskin nggak mau mentauhidkan Allah, ada juga orang miskin nggak percaya sama Allah. Tapi maksudnya adalah seringkali ketidakpunyaan seseorang dalam hal duniawi itu memudahkan dia untuk meresapi hakikat dirinya sebagai seorang hamba. Dan ketika pesan itu benar-benar masuk ke sanubarinya, maka ia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang memiliki semuanya dan hidup penuh dengan kecukupan, seringkali kesulitan untuk meresapi hakikat diri ini yang tidak punya apa-apa. Hakikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah.
dan akan kembali kepada Allah. Memahami hakikat ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia kalian itu fakir dan butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit loh kalau kita lagi punya semuanya tuh, merasa diri fakir dan butuh kepada Allah tuh nggak mudah. Gue bisa kok ngerjain ini sendirian, padahal hakikatnya nggak bisa. Itu kan udah kehilangan pesan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku bisa lakukan apa yang aku mau. Emang hakikatnya demikian? Enggak. Hakikatnya adalah wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Di akhir surat At-Takwir, apapun yang kalian inginkan tidak akan mungkin bisa terjadi kecuali diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di ACC atau diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikatnya. Bukan aku bisa lakukan semua yang aku inginkan. Enggak. Ini baru bisa jika dikehendaki oleh Allah. Itu poinnya. Itu yang Allah jelaskan di akhir surat At-Takwir tadi. Nah, konsep-konsep ini itu lebih mudah dicerna, lebih mudah dipahami oleh orang yang punya berbagai macam keterbatasan. Makanya itu nggak heran seringkali kita baru sujud yang khusyuk bener ketika kita, atau nggak usah kita deh, orang itu benar-benar khusyuk banget ketika sujud sampai nangis sesegukan ketika dia lagi sakit, dan semakin sakit parahnya semakin sesegukan. Kenapa demikian? Karena semakin sakit seseorang, semakin mudah dia untuk memahami bahwa dirinya lemah. Dirinya dan si lemah ini butuh sama yang maha kuat. Ada sosok itu menyampaikan ke saya, kata beliau, saya tuh dulu tuh bandel Pak Ustadz. Nah, bandelnya sosok ini tuh bandel nggak main-main. Karena bisa dikatakan beliau dulu tuh punya apa yang beliau inginkan. Lalu saya tanya, kenapa bisa berubah begini Pak? Jadi berusaha kembali kepada Allah, tunduk kepada Allah, low profile, rendah hati. Kata beliau, semuanya berubah semenjak pecah pembuluh darah Pak Ustadz. Semuanya berubah ketika stroke. Itu saya baru sadar bahwa saya ini nggak bisa apa-apa kecuali pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saya baru sadar betapa rendahnya saya, betapa lemahnya saya, betapa kerdilnya saya. Jangankan untuk macam-macam, ngegerakin tangan aja nggak bisa. Jangankan untuk macam-macam, bicara aja susah. Dan pada saat itu saya
Allah takdirkan punya cucu, dan itu semakin jelek. Kenapa? Karena saya belajar jalan berdampingan dengan cucu saya belajar jalan, dan cepetan cucu saya, lama gitu saja. Saya belajar bicara lagi Pak Ustadz, bersamaan dengan cucu saya belajar bicara, dan cepetan dia belajarnya. Dari situ saya tahu bahwa saya ini ternyata cuma seorang hamba yang gak punya apa-apa. Hamba yang harus mengembalikan segala sesuatu kepada Robnya, penciptanya, pengaturnya. Saya baru mengerti hakikat tadi surat Fatir 15, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu fakir, butuh sama Allah. Saya baru bisa mengerti tentang la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya baca la haula wa quwwata illa billah sambil sepintas aja Pak Ustadz. Tapi semenjak itu nangis Pak Ustadz kalau la haula wa la quwwata illa billah itu. Gimana, tangan nggak bisa digerakin, kaki nggak bisa digerakin, benar-benar nggak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita ini bisa bandel-bandelkan karena merasa bisa jalan sendiri, gitu. Bisa melakukan hal itu sendiri, bisa keluar rumah sendiri. Coba kalau kita nggak bisa keluar rumah sendiri, bisa bandel-bandel di luar rumah. Jadi hadirin Allah muliakan, inilah poin pentingnya, kesadaran dan keyakinan bahwa kita ini hamba, itu poinnya. Keyakinan dan peresapan bahwa kita ini miskin di hadapan Allah. Kita ini rendah, kita ini pendosa di hadapan Rabbul Alamin. Kalau kita bisa jaga prinsip ini dalam diri kita, itu mau sekaya apapun, insya Allah masuk surga. Karena orang gak akan tertipu dengan kekayaannya. Sebagaimana semiskin apapun tidak akan mencederai kita selama kita bertakwa. Rizki kita itu dikasih dari arah yang gak diduga-duga. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Para siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang dia tidak duga-duga. Jadi itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Allah Ta'ala bisawab. Kita buka sesi tanya jawab untuk bab ini, karena bab ini penting untuk kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam An-Nawawi, keluarga beliau, para ulama dan seluruh kaum muslimin. Begitu juga semoga Allah merahmati Ustadz, seluruh tim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustadz saya izin bertanya dulu. Saya merasa disayang, diterima di keluarga suami. Jadi dulu beliau merasa disayang dan diterima di keluarga suami, terutama sangat diterima oleh ibu mertua. Tapi ketika ayah saya sudah tidak menjabat lagi, ibu mertua saya berubah sikap, kesannya sedikit sinis, cuek, kaku. Padahal dulu saya tuh dipeluk, dicium, sentuhan fisik yang menunjukkan kasih sayang kepada saya. Tapi sekarang beliau semakin kaku. Saya merasa sudah tidak diterima lagi seperti dulu, terutama ibu mertua saya. Saya sedih dan terus berdoa. Saya tidak ungkapkan perasaan ini ke siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada saat ini ada ipar saya, anak dari ibu mertua saya, diremehkan oleh keluarga calonnya karena pendidikannya yang kurang baik dibanding keluarga calonnya. Di satu sisi saya kasihan melihat adik ipar saya, tapi di sisi lain saya merasa apakah ini balasan dari Allah untuk ibu mertua saya karena sudah menilai saya dari sisi duniawi saja. Ustadz, mungkin ini semua karena dosa-dosa saya. Mungkin dulu saya pernah sombong, pernah meremehkan orang lain tanpa saya sadari saat orang tua saya menjabat. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, saya pernah ikut kajian parenting dan disebutkan beberapa poin tentang ciri-ciri orang tua toksik. Dan beberapa poinnya ada di ibu mertua saya. Ustaz, saya bukan tipikal orang yang gampang down, cepat menyerah, dan lain-lain biiznillah. Tapi ketika ibu mertua saya yang melakukan hal tersebut ke saya, respon diri saya berbeda. Seperti itu bukan orang yang saya kenal. Efek dari sikap beliau atau maaf toksiknya berpengaruh ke saya dan juga anak-anak kandung beliau yang lain. Ustaz, berikan nasihat untuk saya dan ibu mertua saya karena beliau juga sekali mendengar kajian Ustaz. Doakan keluarga saya agar kami semua diberikan hidayah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Waffaqanallahu wa iyyak lima yuhibbu wa yarda. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, bagi kita semua yang khususnya ini karena perempuan ya, khususnya yang bagi kita semua yang diterima oleh keluarga suami kita, banyak-banyak bersyukur sama Allah karena ternyata nggak mudah diterima oleh keluarga suami. Sebagaimana kalau kita diterima oleh keluarga istri, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Tapi memang seringkali wanita lebih berat dalam masalah ini. Kenapa? Karena suami itu memang posisinya pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan pemimpin itu kalau nggak diterima ya udah biasa, nggak seberat jika posisinya bukan dipimpin. Jadi oleh karena itu bagi kita yang diterima oleh keluarga suami, disayang oleh ibu mertua, itu anugerah, itu mahal. Jadi banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah biar Allah nggak cabut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur aku akan tambah, dan jika kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Terus yang kedua, ini pelajaran juga buat kita semua bahwa menikah itu bukan hanya menjalin hubungan antara dua individu, tapi juga dengan keluarga. Makanya memperhatikan sisi keluarga itu penting, walaupun misalnya bukan syarat sah nikah atau bukan rukun nikah, tapi memperhatikan kondisi keluarga pasangan kita itu sangat memudahkan kita untuk bertakwa.
sangat memudahkan kita untuk belajar dan menjadi lebih baik lagi. Dan sebaliknya, mendapatkan keluarga pasangan yang sebaliknya, yang orientasinya duniawi, yang ternyata sayangnya ketika kita di posisi atas, belum tentu di kasus ini ya, tapi kita bicara secara umum, itu nggak mudah memang bertahan di kondisi seperti itu, susah. Nah, kadang-kadang kan kita khususnya yang muda-muda ini nggak terlalu mempedulikan itu. Yang penting udah suka, nggak perlu memperhatikan itu. Perlu memperhatikan hal tersebut, karena nanti kehidupan kita nggak bisa dipisahkan sama mereka. Tapi kalau kita siap, kita sudah tahu konsekuensi dari pilihan kita, ya sudah, tawakal Allah, tinggal setelah nikah tanggung jawab aja, tanggung jawab terhadap keputusan yang sudah dipilih. Kan Anda yang memilih dia dengan kondisi keluarga demikian. Jadi setiap orang bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari pilihannya. Jadi itu yang perlu diucapkan. Adapun untuk penanya khususnya maupun yang memiliki kasus yang sama, katakanlah qadar Allah masyafa'al. Ini qadar Allah yang apabila Allah kehendaki pasti terjadi. Terus yang berikutnya, ini ujian yang pasti banyak hikmah, walaupun berat, tapi ini ujian yang penuh dengan hikmah. Terus yang berikutnya, diterima oleh lingkungan itu memang penting dan faktor yang sangat membantu kita. Tapi sebenarnya itu bukan inti masalah dan tolak ukur kebahagiaan. Tolak ukur kebahagiaan itu bukan sebatas diterima oleh keluarga atau ditolak oleh keluarga. Inti dari kebahagiaan adalah man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Surat An-Nahl 97. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman, kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Itu inti kehidupan, itu inti kebahagiaan. Kunci ketenangan itu bukan diterima atau tidaknya kita di keluarga, atau di keluarga suami, atau di keluarga istri, tapi inti ketenangan adalah surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Itu semua sarana, bukan inti. Penting, jelas penting. Urgent. Tapi kalau sesuatu tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita, yakinlah bahwa harapan itu belum pupus, karena intinya bukan itu poinnya. Terus yang berikutnya, mari kita coba evaluasi keikhlasan kita. Kita ini terpukul karena punya ekspektasi besar sama ibu mertua kita, punya harapan besar pada ibu mertua dan ipar-ipar kita misalnya. Coba kita turunkan hal tersebut dengan terus berbuat baik dengan mereka. Maksudnya gimana? Maksudnya coba kita alihkan bahwa kita ini jadi mantu dalam rangka mencari ridho Allah, bukan sebatas jadi mantu ingin disayang sama mertua. Disayang oleh mertua itu bonus yang sangat besar, faktor pendukung kita untuk istiqomah, ya. Tapi kita melakukan kebaikan, jadi mantu yang baik, mantu yang perhatian, mantu yang soleha, itu semata-mata ingin mencari ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ketika respon manusia, atau dalam konteks ini mertua dan
ipar, bukan menjadi tujuan hidup, maka kalaupun kita nggak dapat, kita nggak akan terpuruk. Sebagaimana kita coba baik sangka dengan mertua kita, mungkin bukan faktor itu kali, mungkin ada faktor lain yang beliau nggak ceritakan. Jadi bukan faktor dulu ayah saya menjabat, sekarang ayah saya sudah nggak menjabat. Mungkin kita husnudzon lah, kan kasih 70 udzur kan kata sebagian ulama, maksudnya kasih udzur yang banyak lah, mungkin karena faktor lain, faktor ini, faktor cuman bertepatan aja. Jadi tetap baik sangka biar kita lebih enak gitu hidup tuh, lebih nyaman gitu loh. Dan tetap berharap beliau menjadi lebih baik lagi. Doakan gitu loh hadirin, doakan, support beliau. Dan ya pada dasarnya beliau kan orang tua ya, artinya mertua ya. Kita yang lebih muda, lebih ini harus lebih banyak ngalah lah, dan ngalah mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, guru beliau dan keluarga beliau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta Ustadz, keluarga, tim, serta seluruh kaum muslimin. Demikian, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara agar kita bisa senantiasa istiqomah dalam bersedekah serta senantiasa menghadirkan rasa peduli terhadap sesama Ustaz? Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dengan menyadari bahwa sedekah itu kebutuhan kita yang butuh. Bahkan sebagian ulama klasik itu bersyukur kepada orang yang mereka beri, bersyukur melebihi bersyukurnya tuh orang kepada mereka, karena sedekah itu kebutuhan. Bagaimana tidak kebutuhan? Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, "Man naqasat shadaqatun min mal," sedekah tidak akan mengurangi harta, justru akan menambah harta kita secara kuantitas dan kualitas. Kita butuh mengeluarkan uang kita. Bukankah memberikan uang kepada pihak-pihak tertentu dalam surat atau bait 60 dengan porsi tertentu atau kadar tertentu dinamakan zakah atau zakat? Dan arti zakat itu apa? An-numu, tumbuh, berkembang, dan sekaligus membersihkan. Itu arti zakat, tumbuh, berkembang, dan membersihkan. Berarti kalau kita nggak bayar zakat, berarti nggak tumbuh, nggak berkembang, dan nggak bersih itu kita. Jadi kita yang rugi. Bukankah Nabi SAW mengatakan bahwa ada 2 malaikat yang mendoakan kita setiap pagi? Doanya adalah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak itu ganti, dan berikanlah kehancuran atau kebangkrutan bagi orang yang nggak mau berinfak. Berarti kita butuh berinfak. Kita butuh berinfak. Lalu yang berikutnya, peduli sama sesama. Kan tadi pertanyaan, peduli sesama itu sebuah kecerdasan yang urgent dibutuhkan oleh manusia dalam hidup. Makanya kata para ulama fikih, salah satu syarat jadi fuqaha, salah satu syarat
menjadi ahli fikih. Jadi ulama adalah memiliki az-zaka al-ijtimai. Dia harus memiliki kecerdasan sosial. Salah satu syarat jadi ulama, salah satu syarat jadi fuqaha, pakar fikih, dia harus punya kecerdasan sosial. Kepekaan sosialnya terus kuat. Makanya orang-orang besar itu yang benar-benar hebat ya, karya-karya mereka itu adalah jawaban dari masalah sosial dan masalah masyarakat, bukan asal ngasal gitu, bukan hanya sekedar oh ini bakat saya dan ini passion saya, ya saya buat begini. Enggak. Yang mereka lakukan adalah untuk menyelesaikan masalah sosial. Lihat Rasulullah SAW. Kenapa beliau di Gua Hira? Kenapa beliau tahannuth di Gua Hira 1 bulan di Ramadan? Setiap tahun beliau di Gua Hira. Dan akhirnya klimaksnya beliau mendapatkan wahyu dan diangkat sebagai seorang nabi di Gua Hira. Salah satu tujuan utama beliau di Gua Hira kan karena beliau berpikir, merenungkan, bertafakur tentang masalah-masalah sosial pada saat itu. Dan di antara masalah sosial terbesar adalah bagaimana kaum mereka mensekutukan Allah, melakukan kesyirikan. Dan itu sangat meresahkan hati beliau. Dan ini menunjukkan bahwa beliau punya kecerdasan sosial yang sangat tinggi, kepekaan sosial yang sangat tinggi. Di saat mungkin bagi sebagian orang biasa-biasa aja, biasa itu kan yang muda ini, Nabi SAW sampai merenung di Gua Hira. Kenapa ya? Sampai menyendiri di Gua Hira, Pak ya. Kita kalau melihat hal yang miris di masyarakat, ke gua nggak? Hah? Ke gua berenung gitu. Itu Nabi SAW. Mungkin kita ya biasa lah, emang begini udah di sana. Menganggap biasa aja. Orang-orang besar tuh nggak nganggap biasa. Jadi itu kebutuhan. Mulailah dari hal kecil, mulailah dari memberi, mendermakan sesuatu. Itu untuk melatih kecerdasan sosial kita, itu penting. Kesadaran sosial, kepekaan sosial itu sangat penting. Itu hadirin. Karena kata para ulama, al-insan madani taba, manusia itu makhluk sosial, nggak bisa dipisahkan. Jadi salah satu kunci sukses adalah kemampuan dalam membaca kondisi sosial, kemampuan dalam melihat, lalu kemampuan dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Jadi seberapapun, walaupun cuma 100, 200, 300, beri. Nanti Allah tumbuhkan. Dan itu bagus untuk kualitas diri kita. Aku lu qouli hadza. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.